Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita pada hari Kamis 24 November 2021 dengan judul pelajaran sekolah sahabat kita, dengan segenap hatimu. Kita akan awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa di surga, terpujilah Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, atas kemurahan-Mu. Tuhan izinkan kami kembali belajar firman. Tuhanlah yang menolong dan mengajari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila kita baca dalam Ulangan 30 ayat 1-10, menyatakan kasih karunia dan kebaikan dari Allah bagi orang-orang yang murtad dan berdosa. Bahkan ketika orang-orang itu berdosa dan murtad, mereka diberkati oleh Allah dalam cara unik. Seperti firman Tuhan katakan dalam Ulangan 4 ayat 17. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya? Seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Bahkan meskipun semua yang telah Dia lakukan untuk mereka, dan meskipun kebanyakan bahwa mereka tidak memiliki alasan yang jelas atau pembenaran untuk dosa mereka, mereka tetap berbuat dosa. Dan selanjutnya apa? Dalam Ulangan 30 ayat 1-10, cobalah fokus pada apa yang menyebabkan mereka bertobat, yaitu berbaliknya mereka atau tesupa. Pada apa yang Allah tuntut, apa yang dituntut, dan apa yang diajarkan kepada kita saat ini tentang apa yang termasuk dalam pertobatan yang benar. Pada akhirnya, mereka harus membuat pilihan untuk kembali kepadanya dan untuk mentaatinya dengan segenap hati mereka. Dari satu sisi, isu yang nyata di sini adalah hati mereka. Karena jika hati mereka benar-benar dengan Allah, tindakan mereka akan mengikutinya. Artinya, mereka akan menjadi orang-orang yang menurut. Inilah sebabnya mengapa mereka diberikan janji yang indah, yaitu jika mereka berbalik kepada Tuhan, secara tulus kembali kepadanya, Dia akan bekerja di dalam mereka dan akan menyunat hati mereka. Mereka harus membuat pilihan di tengah-tengah penawanan saat mereka berbalik kepada Allah. Maka Dia sendiri kemudian akan membawa mereka kembali ke tanah mereka, dan kemudian di sana, di tanah itu, Dia akan memberkati mereka. Dan bagian dari berkat itu adalah bahwa Dia akan bekerja di dalam mereka untuk mengubah hati mereka, bahkan lebih tertuju padanya, sehingga mereka dan anak-anak mereka akan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, sehingga engkau akan hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya ketika menanggapi ajakan Allah, kita dapat melihat dalam Kisah pasal 5:31, mereka benar-benar harus bertobat dengan sungguh-sungguh dari dosa mereka. Dan walaupun berhubungan dengan sebuah konteks sejarah yang berbeda, Ellen G. White menulis, orang banyak itu bersedih karena dosa-dosa mereka telah mendatangkan kependeritaan ke atas diri mereka sendiri. Tetapi bukan oleh karena mereka telah menghina Tuhan dengan pelanggaran terhadap hukumnya yang suci. Pertobatan yang sejati adalah lebih daripada bersedih karena dosa. Itu adalah sesuatu tindakan untuk berpaling dari dosa. Dalam buku Alpha dan Omega, jilid 2 halaman 181. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang kita bisa lihat dalam Ulangan pasal 30 ayat 1-10. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimanakah kita mengetahui perbedaan antara bersedih karena konsekuensi dari dosa-dosa kita, di mana setiap orang bisa lakukan, dan menyesal karena dosa itu sendiri? Mengapa perbedaan itu sangat penting? Kiranya Tuhan Allah menolong kita untuk bertumbuh melalui pelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Tolong ajari kami Bapa untuk mengerti dan memahami serta melakukan firman pada hari ini, sehingga kami bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hingga bertemu esok hari untuk pelajaran selanjutnya.